وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan syafaat dan munafaat dalam kehidupan kita. Percakapan kita pada siang hari ini merupakan kelanjutan daripada sebelumnya, yaitu bagaimana kita nak memperbaiki keadaan kita bertolak daripada hari Jumaat. Kerana dikatakan bila mana kehidupan kita, keadaan kita pada hari Jumaat baik, maka Allah akan menjaga kehidupan kita sampai Jumaat depan. Maksudnya Allah akan menjaga kejiwaan kita. Nah, bila mana Allah menjaga kejiwaan kita, berarti kita mudah untuk merealisasikan doa yang Rasulullah wasiatkan kepada kita melalui Sayyidina Muaz ibn Jabal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu analisis hadis yang dikatakan al-musalsal bil mahabbah, hadis yang diriwayatkan oleh ulama secara bertasalsul, kontinu. Nah, yaitu dimulai dengan Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Muaz ibn Jabal, "Ya Muaz, inni uhibbuka. Qul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Tiga perkara ini merupakan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu. Zikir merupakan modal besar dunia akhirat bagi manusia, merupakan jalan penyelesaian. Wala dzikrullahi akbar, pekerjaan yang paling besar di sisi Allah, tinggi pahalanya, dicintai oleh Allah adalah berzikir kepada Allah. Nah, meskipun makna ini, makna daripada ayat ini wala dzikrullahi akbar, ada dua pandangan yang dinukil oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang pertama, bahawa apa saja perbuatan kita di dunia ini, yang paling terhormat dan yang paling besar dan yang paling memberikan keuntungan di dunia dan di akhirat adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku, niscaya aku mengingat engkau. Bila mana Allah mengingat kita, maka apa yang kita minta, terutamanya permintaan di akhirat, Allah akan penuhi. Nah, yang perlu kita minta dalam kehidupan kita ini untuk menjadi wali, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab martabat yang Allah letakkan sesudah Rasul dan para Nabi adalah kewalian. Nah, karena tidak ada kerasulan dan kenabian sesudah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita minta kewalian. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bukankah wali-wali Allah itu tak perlu kita bimbangkan tentang kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah sudah jamin. Wa la hum yahzanun, dan tak perlu bersedih terhadap apa yang telah menimpa mereka, karena bila mana mereka bersabar, maka mereka akan mendapat derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya orang yang bersyukur lebih tinggi lagi.
Tapi kita kebanyakan diuji dengan bencana-bencana supaya kita boleh lulus dalam peperiksaan, bersabar untuk menghadapi ujian. Waktu Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, nikmatnya kepada kita, boleh tak kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah memberikan rezeki kepada kita. Yang pertamanya yang kita mesti lakukan, kita mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi kata-kata alhamdulillah supaya mendapat pahala antara langit dan bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ard. Hadis sahih. Nah, sebelumnya dia mengatakan wa subhanallah tamla'u ma bainas samai wal ard wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Dua-dua kata ini memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Nah, makanya itu kita untuk menjadi wali banyak berzikir kepada Allah. Jalan pintas untuk mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tak perlu bimbang tentang masa depan orang-orang yang beriman, orang yang wali, dan tak perlu bersedih terhadap apa yang telah menimpa kepada mereka. Siapa dia? Ya Allah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah wali-wali Allah itu? Orang yang senang makan makanan yang busuk, atau makanan yang terhormat, atau pakaian yang kocar-kacir? Tak. Allah melihat hati kita. Nah, kadang orang tu dia punya pakaian kocar-kacir, tetapi cintaan dia kepada dunia melebihi orang yang bergelimpangan dengan dunia. Berarti dia bukan wali. Allah nak tengok hati kita. Ada dua gambaran yang paling jelas di hadapan kita daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar merupakan bisnismen, tetapi dia punya harta hanya ada di tangan dia, tak masuk di hati dia. Bila mana umat Islam minta bantuan untuk menegakkan Islam, terutama dalam jihad fi sabilillah, maka Sayyidina Abu Bakar serahkan semua hartanya. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlik?" Ya Abu Bakar, apa yang kau sisahkan untuk keluarga kamu? Dia kata apa? Taraktu lahum Allah wa rasulahu. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allah. Kemana yang sampai puncak? Pada waktu itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, dia pada waktu itu nak menyerahkan separuh harta dia, dan dia mengira pada hari itu akan mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Hari ini aku akan kalahkan Sayyidina Abu Bakar di dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia yang pertama menyerahkan separuh harta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Ya Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu?" Dia kata, "Taraktu lahum nisfa amwali." Aku tinggalkan separuh harta aku ya Rasulullah. Nah, dia tak mengatakan taraktu lahum Allah Rasulahu. Nah, datang Sayyidina Abu Bakar, semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk menegakkan jihad fi sabilillah. Ditanya oleh Rasulullah, "Madza tarakta ya Abu Bakar li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Dia jawab, "Allah wa rasulahu." Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, yakin sepenuhnya. Kata Sayyidina Umar, tidak mungkin saya akan mengalahkan Abu Bakar. Tidak mungkin.
Dia buang semua dunia daripada hati dia. Nak sampai kepada Allah, kita mesti buang selain daripada Allah daripada hati kita. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya amalan ummah aku atau amalan ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak ditimbang dengan amalan Sayyidina Abu Bakar, tidak boleh mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Semua ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ditimbang dengan Sayyidina Abu Bakar, amalan dia tinggi lagi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu susunan orang yang terbaik dan terpenting sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Syiah lain pula perangai mereka. Sebelum salat mesti laknat Abu Bakar, mesti laknat Umar, mesti laknat Uthman, mesti laknat Aisyah, baru dia bertakbir. Tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu nas, orang yang membenci Sayyidina Abu Bakar keluar daripada Islam. Nah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, coba tanya Abu Bakar, apakah dia redha kepada saya? Allah. Sampai menangis Sayyidina Abu Bakar. Dan dia katakan, apakah saya Allah tak redha kepadamu? Allah. Nah, semua hartanya dibelanjakan untuk Islam, tidak ada yang disisa. Tetapi meskipun demikian, Allah sudah berjanji bagi orang yang bersedekah, dengan otomatiknya Allah akan menggandakan 10 gandaan. Itu janji Allah. Nah, boleh saja Allah gandakan 70 kali atau 700 kali. Bagaimana boleh? Ya Rasulullah, sebagaimana yang kita pelajari dalam hadis, dia terpulang kepada kita punya kualiti amalan kita. Apa yang kita belanjakan daripada harta kita adalah harta yang bermanfaat. Nah, kita nak bersedekah pada orang, kita fikirkan apakah orang tu dia boleh memanfaatkan sedekah kita. Anak dia 10 orang, dia memerlukan biaya. Kita punya harta yang melimpah ruah, kita kasih dia 30 ringgit. Bermanfaat ada 30 ringgit. Berilah bantuan mengikut untuk menutupi keperluan dia. Kita punya harta banyak kan? Nah, zakat harta kita ke mana? Nah, berikanlah orang perlu. Nah, supaya dia mendoakan kita. Hati yang interest, yang kagum terhadap orang yang bersedekah adalah merupakan doa yang diterima, tak mungkin Allah tolak. Nah, tembus. Nah, tidak ada penghalang. Nah, jadi itu kita mesti melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, dia tinggalkan semua harta dia, tak ada yang disisa. Sebab dia takut bila mana harta dia akan menggoda dia sehingga tak boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiap-tiap hari mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berjihad di jalan Allah. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, bantulah saya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingat engkau. Nah, bila mana ada limpahan karunia daripada Allah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah.
dengar mulut kita. Mudah-mudahan mulut kita yang senantiasa bersyukur kepada Allah merupakan jalan untuk mendapatkan husnul khatimah. Tapi itu tak cukup, karena mesti kita mengeluarkan hak orang miskin. Ada 8 asnaf yang mesti diperhatikan. Mesti kita pandai-pandai menyalurkan zakat kita kepada orang yang lebih perlu. Nah, makanya mesti belajar tentang bab zakat. Memanglah kita boleh mewakilkan orang membagi-bagi zakat kita, tetapi kitalah yang utama membagi-bagi. Orang yang terdekat kepada kita lebih utama menerima zakat. Adik-beradik kita yang bukan dalam tanggungan kita. Nah, pemilik kita, bapa saudara kita, bila mana kita berikan zakat, pahalanya lipat ganda. Nah, karena kita memperbaiki hubungan silaturahim. Nah, satu yang merupakan kewajiban bagi setiap umat untuk menjaga silaturahim. Anar-Rahmanu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa hadhihi rahim, sayalah Tuhan yang Maha Pengasih, dan ini adalah rahim yang mesti kita jaga. Dan man wasalaha faqad wasaltu, barang siapa yang menyambung silaturahim dia, pastilah saya menyambung hubungan saya dengan dia. Allah ridha kepada kita, cinta kepada kita, memberikan taufik, bimbingan agama nurani yang bersih, yang bercahaya. Semoga segala apa yang kita dilakukan Allah berkati. Tak cukupkah itu? Yang kedua, kita bila mana memberikan kepada kerabat kita daripada zakat harta kita, maka kita sudah mengeluarkan kewajiban. 2. Nah, kemudian kita tengok yang lain. Karena Al-Quran mengatakan al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang lebih dekat kepada kita lebih utama kita berikan perhatian. Nah, jadi perlu dilihat, mesti kita perlu pandai kita belajar masalah zakat. Ilmu agama ini fardu ain. Bila mana kita nak mengamalkan, seperti solat, bagaimana rukuk, bagaimana sujud. Waktu kita punya harta, wajib belajar bab zakat. Kalau tak, kita berdosa. Nah, tidak cukup kita menyerahkan kepada perwakilan kita. Kita mesti tahu, supaya kita boleh mengikuti perkembangan zakat kita. Sebab ada orang yang memerlukan zakat itu. Nah, bila mana dia merana karena zakat kita tak sampai kepada dia, kita bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu saya bagi langsung saya punya zakat. Nah, meskipun kita bukan orang kaya. Nah, dan alhamdulillah perjanjian saya dengan Allah, setiap mendapat rezeki dari Allah mesti saya keluarkan 10%. Bagaimana hasilnya? Harta kita berkah dan harta itu bertambah, boleh dicoba. Nah, Allah melimpah ruahkan rezeki kita bila mana kita bersedekah secara otomatis. Tak perlu kita menunggu setahun penuh untuk berputar harta kita. Nah, Yusuf Qaradawi mengatakan gaji yang kita perolehi tiap-tiap bulan itu perlu dikeluarkan zakatnya waktu kita terima. Itu pandangan dia. Nah, taruhlah bukan zakat wajib, tapi dia merupakan zakat sunnah untuk melepaskan tanggung jawab kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu bukan saja kita waktu dapat harta kita mengatakan alhamdulillah,
sudah dapat pahala. Tapi Allah akan tunggu lagi sejauh mana dia boleh salurkan nikmat yang aku limpahkan kepada dia. Nah, kalau tak kita dikutuk. Dan di dalam menyalurkan harta benda kita kepada orang yang perlu, memerlukan kesabaran yang paling tinggi, kata ulama. Nah, kita ditimpa musibah demam COVID-19, insyaallah mudah-mudahan tak datang balik. Kita bersabar, pahalanya tinggi. Tapi bila mana kita mendapat nikmat daripada Allah, kita nak keluarkan harta 10 ringgit pun berat, mesti mujahadah yang banyak. Karena Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah daripada sifat kedekut dia, sebab sifat kedekut mendarah daging dalam hati kita, susah nak mengeluarkan 10 ringgit. Kalau bukan taufik daripada Allah, Allah tak berikan cahaya, tidak mungkin. Nah, jadi berbahagialah. Makanya itu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili menganggap tingkatan syukur jauh lebih tinggi daripada tingkatan sabar. Semua orang boleh bersabar, tetapi nak bersyukur tidak semudah itu. InsyaAllah kita akan sambung abidah waktu, insyaAllah kita akan sambung lagi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Bagaimana nak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan munafaat dan syafaat waktu kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Allah Taala telah pilih